Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ruang Bicara. Kembali lagi bersama saya David hari ini di program Ruang Bicara, di mana ini adalah sebuah program untuk ngobrol, berbagi informasi, dan tentunya membahas berbagai hal-hal menarik dan tentunya berkaitan dengan masyarakat kita. Nah, episode kali ini menurut saya cukup spesial karena kita kedatangan seorang putra asli Rejang Lebong yang saat ini dipercaya mengemban amanah sebagai Komandan Kodim 0409 Rejang Lebong. Beliau juga memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pemerintahan yang menyentuh langsung ke kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Rejang Lebong, Kepahyang, dan juga Lebong. Dan hari ini kita akan ngobrol santai, berbagi informasi, dan juga berbagi program yang sedang berjalan, mulai dari program Presiden, seperti Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih, kemudian juga pembangunan jembatan Aramco dan juga jembatan Garuda, sampai program TNI AD, Sumur Bol, kemudian rehabilitasi rumah layak huni, dan juga hal-hal yang lainnya. Tentu kita ingin tahu sebenarnya seperti apa program-program tersebut di lapangan dan apa manfaatnya untuk masyarakat, dan yang paling penting bagaimana masyarakat bisa ikut mengambil bagian dan juga manfaat dari program tersebut. Nah, sudah hadir bersama kita Letnan Kolonel Infantri Agung Lewis Oktorada MTR Opsla, Komandan Kodim 0409 Rejang Lebong. Selamat datang, Pak. Di program Ruang Bicara bersama saya David hari ini. Dan gimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik, Mas David. Terima kasih tentunya Bapak sudah meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk bisa berbagi bersama kita di program Ruang Bicara ini, Pak. Oke, Pak Dandim, mungkin untuk membuka obrolan kita boleh ceritakan sedikit nih, Pak, perjalanan Bapak sampai akhirnya dipercaya sebagai menjadi Komandan Kodim 0409 Rejang Lebong. Dan yang menarik, Bapak ini merupakan putra asli Rejang Lebong, dan bagaimana rasanya ketika mendapatkan amanah untuk kembali bertugas di satuan daerah ini sendiri, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas David. Siap, ini Pak. Kalau menjelaskan dari awal nih panjang pasti ini. Enggak cukup waktunya. Jadi kebetulan saya asli kelahiran Curup, Kabupaten Rejang Lebong. SD di sini, SMP di sini. Kebetulan saya SMA di Jawa. Kemudian saya masuk Akmil. Ya, perjalanan panjang lah dari Letnan 2 sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillahnya ada garis tangan saya bisa jadi dandim di kampung sendiri, tepatnya di Kodim 0409 Rejang Lebong. Rejang Lebong ya, Pak. Sebagai putra daerah nih, Pak, tentunya Bapak punya kedekatan emosional mungkin, Pak, dengan masyarakat Rejang Lebong. Apakah ada sesuatu yang secara khusus ingin Bapak lakukan selama menjalankan tugas di daerah ini, Pak? Oke, Mas. Jadi begini, Mas ya. Dari dulu salah satu cita-cita saya itu memang, wah ya Allah, kalau memang ada garis tangan saya bisa jadi dandim, saya kepengennya sih dandim di kampung sendiri gitu. Dan alhamdulillah itu diberikan kesempatan. Saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dandim di kampung sendiri. Dan tentunya saya sudah berniat, insya Allah apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa kerjakan untuk kebaikan masyarakat Kodim Rejang Lebong, insya Allah akan saya kerjakan. Siap. Menarik sekali nih, Pak. Jadi selain menjalankan tugas sebagai bagian dari TNI, ada juga sesi emosional Bapak karena kembali mengabdi di daerah sendiri ya, Pak ya. Betul, Mas. Nah, kita masuk ke pembahasan yang dekat dengan masyarakat nih, Pak. Karena program-program dari Presiden, kemudian juga dari TNI AD ini semuanya bisa dikatakan menyentuh langsung ke masyarakat, Pak. Salah satu program yang sekarang banyak dibicarakan yaitu Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih. Nah, Pak Dandim, sebenarnya apa tujuan utama dari program Koperasi Desa ini atau Koperasi Merah Putih ini, Pak? Oke, Mas. Jadi khusus untuk Koperasi Merah Putih ini, jadi kebetulan Kodim Rejang Lebong ini membawahi 3 kabupaten. Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahyang. Nah, untuk Kabupaten Rejang Lebong sendiri itu terdapat 15 kecamatan. Kemudian Kabupaten Lebong itu 12 kecamatan. Kabupaten Kepahyang 8 kecamatan. Jadi total ada 35 kecamatan di wilayah Kodim Rejang Lebong. Nah, untuk sampai saat ini desa yang terdapat di 3 kabupaten ini 377 desa.
Nah, dan koperasi yang akan dibangun rencananya 376 koperasi. Sampai saat ini yang baru sedang dibangun itu 165. Dan yang sudah selesai alhamdulillah 100 titik, ada 65 bangunan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian ada sekitar 13 kalau nggak salah di wilayah 12 atau 13 di wilayah Kabupaten Lebong dan sisanya di Kabupaten Kepayang. Nah, Bapak Presiden sendiri bermaksud membangun koperasi ini intinya jadi koperasi ini Mas tidak sama dengan koperasi-koperasi yang dulu yang masyarakat pikir hanya untuk simpan pinjam. Iya. Jadi niat Bapak Presiden sendiri ini koperasi ini merupakan salah satu rantai pasok nanti Mas. Jadi misalnya dari Bulog, dari mana atas langsung bisa menyediakan barang ke koperasi itu. Kemudian nanti masyarakat dari desa itu sendiri bisa menjual hasil desa itu di koperasi itu sendiri. Jadi banyak sekali nanti manfaatnya dari koperasi ini. Termasuk di sana ada klinik. Jadi nanti ada dokter di sana. Jadi ada apotik. Jadi nanti benar-benar ibaratnya masyarakat untuk ke apotik, untuk ke dokter tidak perlu jauh-jauh karena di desa sendiri sudah disiapkan. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang masyarakat desanya, Pak ya. Jadi manfaat yang diharapkan yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa, Pak? Melalui koperasi ini, Jadi Pak? melalui koperasi. Nanti contoh ya, Mas. Harga pupuk itu karena nanti jalur logistiknya tidak panjang lagi, itu harga pupuk pasti akan murah. Lebih murah ya? Iya, tidak semahal yang sekarang. Termasuk harga gas, LPG, itu juga akan lebih murah. Kemudian juga masyarakat yang biasanya harus menjual kemana barang-barangnya, itu bisa menjual langsung ke desa. Jadi itu akan memutus rantai yang panjang sehingga menjadi lebih pendek. Dan manfaatnya harusnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Harusnya manfaatnya akan terasa langsung oleh masyarakat. Luar biasa. Oke. Kita tahu Pak bahwa setiap desa itu memiliki potensi yang berbeda-beda tuh Pak. Betul. Ada yang nantinya koperasi ini bisa disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa atau seperti apa nih Pak? Betul Mas. Jadi begini, koperasi ini kan di bawah Agrinas Pangan Nusantara. Jadi nanti untuk operasionalnya akan langsung di drive oleh Agrinas. Jadi masyarakat desa kan tentu potensinya berbeda-beda ya. Mungkin daerah pinggir pantai nanti lebih ikan, ke ikan, atau daerah kita ini kan sayur, kopi. Itu nanti akan sesuai dengan desa masing-masing. Jadi apabila kepala koperasi, ketua koperasi, kepala desa bisa memanfaatkan ini dengan baik, saya yakin koperasi itu akan maju. Amin, amin, amin. Luar biasa Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat bagaimana ini Pak perjalanannya, sekarang kan peran Kodimnya nih Pak dalam mendukung pelaksanaan program Koperasi Merah Putih ini, yang khususnya di wilayah Rejang Lebong, Kepahang dan Lebong itu seperti apa perannya Pak? Nah, jadi Kodim ini hanya dilibatkan untuk membangun, tapi nanti kita tetap diperintahkan untuk mengikuti, membantu Agrinas untuk sampai dengan koperasi ini operasional, sampai dengan jalan. Nanti juga Agrinas akan membantu masyarakat desa gimana cara mengelola koperasi ini dengan baik. Tentu itu butuh proses ya Mas ya. Siap, tidak ada yang langsung. Jadi kebanyakan masyarakat ini atau orang-orang ini berpikir semuanya instan. Padahal nggak mungkin semuanya itu instan. Pasti ada proses, pasti ada dinamika, pasti ada kendala. Dan itulah tugas kita membantu itu untuk menyelesaikan dinamika yang terjadi, kendala-kendala yang terjadi. Yang jelas kita TNI AD siap mendukung pemerintah untuk menyukseskan program ini. Oke, tentu tujuannya baik ya Pak ya. Semoga pasti, disambut baik. Baik sekali ini. Disambut baik juga oleh masyarakat. Oke. Nah, selain koperasi Pak, ada juga pembangunan infrastruktur yang cukup menarik perhatian masyarakat, yaitu jembatan Pak. Kalau kita lihat juga dari media informasi yang tersebar, sudah jembatan di sini sudah dibangun, di sana sudah dibangun, penghubung antar desa yang kemarin anak-anaknya mungkin tidak bisa sekolah lewat sana, sekarang udah bisa lewat Pak. Nah, jadi di wilayah Kodim 0409 Rejang Lebong juga meliputi Rejang Lebong, Kepayang dan Lebong ini Pak, itu bisa dijelaskan Pak kepada masyarakat mengenai jembatan Aramco atau jembatan Garuda ini seperti apa dan apa latar belakang dan tujuan pembangunan jembatan ini nih Pak. Oke. Jadi untuk jembatan ini Mas, ini merupakan perintah Bapak Presiden kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi ini merupakan salah satu program unggulan TNI Angkatan Darat. Oke. Khusus untuk
Kodim Rejang Lebong sendiri, kita sudah membangun di yang jembatan perintis ya. Jadi jembatan ini ada jembatan perintis, ada jembatan beton, ada jembatan Aramco. Aramco ini termasuk jembatan beton, cuma dia ada seperti lobang lah di bawahnya, Mas. Nanti Mas bisa ada contoh yang sudah jadi di sini di Pahlawan. Di Desa Pahlawan. Ya, itu jadi jenisnya jembatan Aramco. Jadi keinginan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat ini, kalau bisa sebanyak-banyaknya kita bangun jembatan untuk membantu masyarakat, khususnya untuk agar pendidikan untuk yang sekolah lebih cepat berangkat sekolah, yang jadi awalnya yang memutar jauh jadi lebih dekat, yang harus menyeberang sungai, air jadi tidak perlu menyeberang lagi. Jadi intinya seperti itu, Mas. Oke. Nah, sebesar apa nih Pak manfaat pembangunan jembatan ini nantinya bagi masyarakat, Pak? Terutama dalam hal akses ekonomi misalnya, Pak. Kemudian pendidikan maupun aktivitas-aktivitas masyarakat pada sehari-harinya, Pak. Nah, baik, Mas. Jadi untuk jembatan ini sendiri tergantung tempat ya, Mas. Jadi ada masyarakat yang membutuhkan itu untuk ekonomi. Jadi dia yang biasa membawa hasil perkebunan, yang tidak ada jembatan, awalnya sekarang jadi ada jembatan, sehingga mempermudah akses mereka untuk mungkin menjual hasil kebun, untuk membawa hasil kebun yang sudah dipanen, itu jelas lebih mudah. Yang tadi saya sampaikan untuk anak sekolah, itu jadi lebih cepat. Gitu, Mas. Salah satu contoh yang mungkin agak cukup viral nih Pak, di Tik Sirong itu Pak. Itu kan termasuk daerah yang jauh sekali dan menyeberang pun anak sekolahnya pun ke sekolah pun jauh, dan sejak ada jembatan itu juga cukup banyak dibicarakan tuh Pak. Termasuk salah satu hal yang positif yang bisa dirasakan masyarakat ya Pak. Di daerah Lebong tepatnya Pak. Ya, jadi jembatan Tik Sirong, Kecamatan Tapos, Kabupaten Lebong ini, ini jembatan awalnya ada. Tapi kemarin kan ada kejadian bencana, banjir. Akhirnya jembatan ini putus. Nah, jadi ini merupakan satu-satunya akses yang bisa dilewati oleh masyarakat untuk menuju ke Topos. Jadi betul. Dengan putusnya jembatan ini, masyarakat tidak bisa lewat lagi. Khususnya roda 4 ya, karena roda 2 masih bisa dibikin oleh masyarakat tuh melipir dari samping. Jadi dibikin jembatan darurat, mereka lewat sana. Nah, jadi ini ada program ini kita bikin, alhamdulillah sekarang sudah jadi. Iya, luar biasa sekali. Jadi sangat membantu lah, karena memang satu-satunya akses untuk melewati di sana itu ya jembatan ini. Jadi awalnya itu kami dari Pemkab Lebong menghubungi saya, Pak, tolong untuk jembatan Tik Sirong, salah satunya ini kan akses utama. Karena bencana kemarin, kalau bisa diprioritaskan untuk dibangun, dan alhamdulillah sekarang sudah kita bangun. Oke. Nah, ini pertanyaannya cukup ini juga Pak. Tantangannya nih Pak, tentu ada tantangan di setiap pekerjaan, program. Nah, tantangan di lapangan dalam pelaksanaan pembangunan jembatan ini seperti apa Pak? Apa ada tantangannya? Atau ada masyarakat bahkan yang tidak setuju dibangun atau seperti apa Pak? Kita belum tahu cerita seperti itu Pak. Oke, kalau untuk jembatan ini insya Allah semua masyarakat mendukung, Mas. Karena memang ini benar-benar menyentuh langsung ke bawah. Karena tanpa jembatan ini mereka tidak bisa beraktivitas. Kegiatan jadi terganggu. Nah, dan kami juga dari Kodim dengan anggaran yang seminimal mungkin kami tetap berusaha membuat sesuai dengan spek, kualitas tetap terjaga. Siap Pak. Jadi secara bangunan, secara struktur tidak ada masalah, dan hasilnya pun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cepat. Siap. Iya. Nah, kalau kita ngomongin tentang jembatan tadi Pak, kira-kira masyarakat sudah bisa merasakan dari pembangunan tersebut sudah banyak yang sudah jadi atau masih ada on proses pembuatannya Pak, gimana? Yang on proses masih ada, tapi dari yang kami bangun jadi ada beberapa tahap, Mas. Jadi ada tahap 3, 4 itu yang saya bangun itu ada 2. Jembatan perintis di Lubuk Bingin baru dengan jembatan perintis jembatan gantung ya di Dwi Tunggal. Nah, itu sudah jadi semua dan sekarang sudah dinikmati oleh masyarakat. Nah, tahap selanjutnya ini kami ada 7 titik nih. Masih ada ya Pak ya? Ya, ini yang sudah selesai dan sedang bangun juga. Jadi yang sudah dari 7 titik ini 6 sudah selesai. Salah satunya jembatan gantung di Pelabuhan Talang Lea. Ini juga terkena bencana pada saat banjir kemarin. Nah, jadi ini salah satu contoh ya Mas ya. Pada saat dibikin saya tanya nih ke teknis lapangan yang membangun jembatan. Ini biar kuat lagi kalau kena banjir gimana?
Oh Pak, kami naikkan 1 meter dari posisi terakhir katanya. Oh. Jadi membuat jembatan gantung talang liat ini nggak sama dengan yang kemarin, tapi dinaikkan 1 meter. Jadi untuk mengantisipasi kalau banjir lagi, airnya tetap lewat di bawah jembatan. Jadi itu salah satu cara yang dilakukan, kita bangun jembatannya, tapi kita mengantisipasi bagaimana jembatannya ini Tetap awet ya tetap Pak ya? awet, tetap tahan lama. Itu satu. Terus yang dia lagi sedang, yang sudah selesai lagi tahap sekarang ini, yaitu tadi jembatan Aramco di Pahlawan, dan jembatan beton Tik Sirong tadi, ada jembatan beton air merah, Simpang Nangka, dan jembatan air beton di Dusun Sawah. Oke. Tinggal satu yang on proses ini, itu jembatan beton di Air Rusa. Khusus untuk jembatan yang di dusun, yang di Simpang Nangka. Ini juga, ini yang saya bilang keterlibatan masyarakat ini sangat sangat penting dan sangat tinggi lah Mas. Karena di Simpang Nangka itu, untuk menembus ke jembatan itu dari jalan besar Simpang Nangka ini, itu ada rumah yang harus dilewati. Dan rumah ini diwakafkan. Rumah ini diwakafkan. Jadi anaknya mewakafkan rumah itu atas nama orang tuanya, silakan dipakai untuk masyarakat. Wah, luar biasa. Jadi menurut saya memang kalau untuk jembatan ini masyarakat sangat mendukung. Sangat mendukung. Contohnya tadi ada yang mewakaf sampai mewakafkan. Saya wakafkan rumah ini Pak, silakan dibuka jalan untuk menuju jembatan. Wah, luar biasa. Luar biasa Mas. Jadi memang program-programnya ini memang kalau kita lihat memang cukup unik-unik ya Pak. Salah satu yang unik juga ini sumur bor Pak. Nah, sumur bor ini cukup unik juga Pak. Karena sebelum-sebelumnya kita belum pernah dengar bantuan yang seperti ini nih Pak. Nah, sekarang kita ke program TNI AD sendiri itu ada program sumur bor yang mungkin ini kebutuhan dasar masyarakat yaitu air ya Pak ya. Betul. Nah, Pak Dandim kita tahu bahwa air bersih itu merupakan kebutuhan yang sangat penting dan apa latar belakang. Kenapa dipilih sumur bor nih Pak sebagai kayaknya program unggulan kita nih sumur bor ini? Gitu. Mas. Seperti apa Pak latar belakangnya? Jadi menjelaskan sumur bor ya Mas ya. Jadi termasuk jembatan tadi. Ya, jembatan. Dari tahun 2022 Bapak Kasat ini sudah membuat jembatan dan sudah membuat sumur bor. Contohnya di NTT, daerah yang memang banyak membutuhkan air itu, Bapak Kasat ini sudah banyak membangun sumur bor di mana-mana. Nah, 2025 ini ditambah lagi oleh perintah Bapak Presiden, sehingga kita lebih bisa membangun lebih cepat dan lebih banyak. Nah, karena memang kita tahu bersama air adalah sumber kehidupan. Tanpa air itu susah, pasti ngapa-ngapain susah. Iya. Jadi makanya salah satu programnya ini adalah sumur bor. Itu Mas kira-kira. Dan semua programnya dibilang menyentuh langsung ke masyarakat ya Pak. Oke, luar biasa. Nah, ini Pak, bagaimana nih Pak dari Kodim sendiri menentukan lokasi atau wilayah menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan sumur bor? Contohnya salah satunya yang kita dapat itu informasinya di Desa Seguring Pak. Ya. Nah, itu kira-kira bagaimana menentukannya atau memang ada kriteria khusus wilayah yang kita bakal bangun sumur bor ini atau seperti apa Pak? Sebenarnya kriteria khusus tidak ada ya, tapi yang paling penting memang daerah itu benar-benar butuh air. Gitu. Ini kan memang banyak sekali daerah-daerah yang butuh air dan tidak mungkin semuanya kita cover, kita kerjakan sekaligus. Pasti akan bertahap. Mudah-mudahan kita bisa menyentuh semua tempat. Yang jelas mana yang benar-benar butuh, kepala desa sampaikan ke Danramil, ini titik kami butuh, nanti akan dilaporkan ke saya. Kita ajukan ke Mabes Angkatan Darat untuk diajukan untuk membuat sumur bor. Iya. Oke. Nah, tantangan sebuah sumur ini Pak memastikan bahwa fasilitas tersebut tuh Pak bisa dimanfaatkan dan dirawat oleh masyarakat. Betul. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat terkait sumur bor. Mungkin karena ini termasuk apa ya, sumber kehidupan, jadi monggo ya dirawat oleh masyarakat supaya nanti bisa dimanfaatkan terus-menerus seperti itu Pak. Jadi pesan saya untuk masyarakat, air sumur bor ini dirawat, dijaga dengan baik, seawet mungkin, karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Khususnya daerah-daerah yang benar-benar susah air ya. Daerah PUT banyak, daerah kalau dari Kepahyang itu daerah Bermani Ilir banyak. Itu kan tantangannya berbeda-beda ya. Ada yang sumur bor sampai di bor 100 meter dan kalau ada batu harus pindah tempat. Jadi tantangannya memang berbeda-beda. Tapi semuanya dikerjakan untuk masyarakat ya Pak? Betul. Nah, selain program-program yang tadi ada banyak program yang menarik juga. Seperti rehabilitas rumah tidak layak huni Pak. Ini juga menjadi prioritas juga selain air bersih.
Nah, sebenarnya seperti apa Pak kriteria yang masuk program ini Pak? Apa sudah ada yang dijalankan atau seperti apa nih Pak? Oke. Untuk rumah tidak layak huni ini kita sudah ada juga di daerah Seguring kemarin. Jadi itu benar-benar yang merasa kita lihat memang membutuhkan kita bangun. Jadi ada rumah yang tidak layak kita perbaiki. Kemudian ada yang listriknya juga belum ada, kita tambah listrik. Jadi memang kita melihat benar-benar masyarakat butuh untuk RTLA. Dan selain itu juga ada program dari Bapak Kasat ini untuk rumah ibadah, baik gereja, baik masjid. Makanya ini kita sedang survei, kita akan mendata titik-titik mana yang benar-benar layak dan benar-benar butuh untuk direhab. Nanti juga ada panti asuhan nih Mas. Udah ada perintah dari beliau, makanya sedang kita survei. Mudah-mudahan segera bisa kita kerjakan ini Mas. Siap. Nah, kalau mengenai rehabilitas rumah nih Pak, tentu masyarakat ketika mendapatkan informasi ini penasaran nih, wah saya mau juga nih kira-kira. Atau ada proses seperti apa penentuan masyarakat yang mendapatkan rumah seperti ini nih Pak? Atau ada kita lapor ke kepala desa atau proses seperti apa? Atau ada kriteria khusus memang yang ditentuin Kodim untuk menentukan ini layak kita rehabilitas gitu Pak? Jadi kalau kriteria khusus itu tidak ada ya Mas. Tapi kita kan bisa melihat nih mana yang benar-benar butuh, mana yang benar-benar tidak. Misalnya gini, oh rumah ini udah parah nih, tapi yang tinggal ini orang tua renta, udah nggak bisa kerja. Mungkin itu yang lebih kita prioritaskan. Iya, itu yang prioritas utama. Karena dia udah nggak bisa nyari duit sendiri nih sambil berjalan. Nah, ini juga kadang-kadang dari kepala desa bisa lapor ke Danramil atau bisa lapor ke Pemda. Nah, itu nanti kita saling bersinergi. Gitu. Jadi kalau masyarakat nanti mendengar ini Pak, jadi ya mereka bisa ngasih masukan terutamanya paling awal di desa. Iya. Nah, bantuan seperti ini tentunya bukan hanya soal memperbaiki rumah nih Pak, tetapi juga menyangkut kehidupan keluarga yang tinggal di dalamnya. Apa harapan Bapak terhadap masyarakat yang sudah mendapatkan program ini? Nah, kepada masyarakat yang sudah mendapatkan program baik itu rumah, jembatan, sumur bor, ini saya berharap harapan besar saya fokus masyarakat ini sudah tidak terpecah lah ibaratnya. Wah, saya mau ngurus rumah gimana, air gimana. Jadi ibaratnya bisa konsentrasi ke urusan lain. Jadi mungkin air saya sudah terdukung, rumah saya sudah layak. Jadi bisa fokus ke urusan lain. Jadi tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang lain dari masyarakat itu sendiri. Oke, sekarang kita banyak bahas tentang peran masyarakat Pak. Kalau kita lihat dari berbagai program tadi, mulai dari koperasi, pembangunan jembatan, sumur bor, rumah tidak layak huni, itu semuanya akhirnya bermuara pada masyarakat. Nah, Pak Dandim sendiri menurut Bapak seberapa penting peran masyarakat dalam keberhasilan program-program pemerintah nih Pak? Oke. Wah, menurut saya masyarakat ini sangat penting ya Mas. Contoh saya tadi seperti yang di jembatan di Simpang Nangka. Kalau masyarakat ini tidak mewakafkan rumahnya, otomatis saya nggak bisa bangun di situ karena tidak ada akses jalan. Nah, karena dia mewakafkan, akhirnya ini lancar nih pembangunan jembatan di Simpang Nangka ini. Sama termasuk yang tempat-tempat lain, sumur bor, masyarakat menghibahkan tanahnya. Ya Pak, silakan bangun di tanah saya. Jadi sangat membantulah masyarakat itu. Karena kalau mereka nggak ngasih tanah untuk dibangun sumur bor, otomatis nggak bisa juga kan. Karena nggak semua desa punya tanah. Gitu. Jadi peran masyarakat sangat penting di sini. Penting ya, sangat Pak, ya? penting. Oke, mungkin dari masyarakat sendiri ada mungkin masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau informasi apabila ada kebutuhan di wilayah mereka yang berkaitan dengan program-program tersebut. Seperti apa, Pak? Nah, tadi Mas, kalau untuk urusan ini silakan nanti kasih tahu ke kepala desa. Di sana kan ada Babinsa ya. Oh iya betul. Pasti betul, kita survei dulu. Yang jelas kan ini kan sangat banyak titik nih, nggak mungkin semua titik juga tercover oleh kita kan. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin, di mana kita bisa membuat program-program unggulan TNI AD ini di tempat tersebut, baik jembatan, baik sumur bor maupun rumah tidak layak huni tadi. Karena masyarakat tentunya ketika mendengar hal seperti ini sangat menarik nih. Betul. Saya juga pengen nih. Nah, gitu kan muncul pertanyaan di masyarakat seperti itu, Pak. Nah, sebelum kita tutup nih, Pak, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak. Silahkan mungkin ada closing statement atau Pak Dandim pengen menyampaikan pesan langsung kepada masyarakat terkait program-program tadi atau apa gitu yang mau Bapak sampaikan juga boleh. Silahkan, Pak. Baik. Jadi untuk program unggulan TNI AD ini pada intinya itu bukan hanya masalah membangun, Mas. Jadi tugas TNI AD, TNI ini kan di bidang pertahanan ya.
Iya. Nah, jadi salah satu untuk menjaga moral masyarakat ini agar pertahanan negara ini tetap terjaga, yaitu tadi kebutuhan mereka kita penuhi. Jadi ibaratnya itu bahasanya negara hadir untuk rakyat. Jadi kan kita tidak tahu Mas, ancaman ini kapan datangnya. Betul Pak. Jadi ini yang harus selalu kita jaga, kemanunggalan TNI dengan rakyat. Karena TNI ini lahir dari rakyat. Jadi itu harus terus dijaga. Karena sejarah kita perang dahulu, rakyat selalu membantu tentara, selalu membantu TNI dalam perang. Nah inilah yang kita jaga Mas. Jadi ini bukan cuma hanya masalah membangun, ini menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah ada juga yang menarik Pak, untuk generasi muda Pak. Mungkin Bapak pengen memberikan pesan atau agar mereka juga bisa ikut berkontribusi mungkin dalam membangun daerah kita tercinta ini untuk generasi muda kita seperti apa nih Pak? Oke baik. Nah ini untuk adik-adik di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahyang. Jadi ada kata-kata yang bagus nih yang saya ambil nih. Masalah pertahanan negara ini, menjaga kedaulatan negara ini bukan cuma masalah angkat senjata, tapi juga seberapa bijak kita menggunakan jari kita. Jadi maksudnya ini kan menggunakan jari kita ini, kita bermedsos, apa itu kan sangat berpengaruh. Iya betul Pak. Jadi pesan saya ke adik-adik, gunakanlah medsos ini secara bijak. Pikir panjang nih, efeknya apa? Apakah untuk kebaikan, apakah untuk kejelekan? Nah, jadi itulah harapan saya ke adik-adik. Dan yang kedua, ini kan banyak program nih. Kalau memang nanti ada dari adik-adik misalnya dari Karang Taruna yang mau ikut membantu membangun di desanya, ya saya persilakan. Maksudnya bantu. Jadi banyak tuh tempat-tempat yang, contoh nih, bangun jembatan, Pak, tempat saya ini butuh bangun jembatan. Terus saya bilang, kita nggak ada anggaran, tapi materialnya saya siapkan masyarakat yang bangun. Dan itu kepala desanya siap. Oke Pak, yang bangun masyarakat gitu. Jadi kita membantu materialnya saja lah, ibaratnya seperti itu. Jadi guyupnya, gotong royongnya ada. Dan tentunya ya, tidak semua tempat bisa kita bantu seperti itu ya. Jadi saya selaku Komandan Kodim, selaku putra daerah akan berusaha semaksimal mungkin berbuat untuk wilayah saya, untuk Kodim saya. Oke. Gitu. Kodim kita ini terbagi 3 ya Pak ya? Ya. Rejang Lebong dan juga Kepahyang. Betul ya Pak? Betul. Oke. Jadi obrolan kita sampai di sini Pak. Mungkin Oke, ada Mas. tambahan lagi, sudah cukup yang mau disampaikan Pak? Atau ada program-program kedepannya yang akan yang mungkin sekarang belum direalisasikan, tapi kedepannya akan ada wacana ke sana, mungkin ada yang mau disampaikan, boleh juga Pak. Saya rasa cukup ya, yang Cukup jelas ya, Pak, ya? program-program yang unggulan TNI AD ini apabila nanti akan dikerjakan lagi, saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, kita bisa bekerja sama dengan baik, bersinergi dengan baik, demi kebaikan seluruh wilayah di bawah Kodim Rejang Lebong. Oke, mungkin terakhir Pak ada pesan-pesan juga yang mau disampaikan, karena nanti suara kita juga akan kita tayangkan di radio. Mungkin ada pesan kepada pendengar kita yang pengen disampaikan, silahkan Pak. Oke. Pesan terakhir saya sebelum podcast ini ditutup Ya, mungkin siap-siap Pak. kami mohon dukungan untuk pelaksanaan program ini. Semoga program ini dapat menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan kami sadar pasti ada kekurangan dalam pelaksanaan ini. Kami mohon itu dimaklumi, dan mungkin ada kekurangan apa tolong dikasih tahu ke kami langsung sehingga kita bisa memperbaiki ke depannya sehingga menjadi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Dandim, terima kasih banyak sudah hadir di program Oke, Ruang Mas, terima kasih di banyak. podcast Ruang Bicara. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi manfaat untuk para pendengar dan juga masyarakat pada umumnya. Dan tentunya saya David mau pamit undur diri Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan program ini Ruang Bicara itu punya moto Pak, karena setiap cerita itu punya ruang untuk didengar Pak. Semoga cerita kita hari ini didengar juga, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Dan Jadi semoga ini bermanfaat untuk semua Bapak. cerita punya ruang untuk didengar ya. Iya, semua cerita ada ruangnya untuk Ada didengar. ruang untuk didengar. Terima kasih banyak, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.